Oke, assalamualaikum. Halo para manusia santuy, gimana kabarnya? Semoga sehat dan tentunya harus selalu santuy. Di video kali ini saya akan menceritakan alur cerita dari film yang berjudul The Invasion tahun 2007. Film ini menceritakan tentang seorang psikiater yang menyadari keanehan di mana orang-orang di sekitarnya mulai berubah menjadi kehilangan rasa emosi. Keadaan tersebut terjadi setelah sebuah pesawat jatuh ke bumi. Penasaran dengan seluruh alur ceritanya? Santuikan terus videonya cuy. Film diawali dengan memperlihatkan sebuah berita yang sedang menyiarkan pesawat luar angkasa yang meledak dan jatuh ke bumi. Diketahui bahwa puing-puing dari pesawat sudah terkontaminasi oleh suatu virus dan tidak boleh seorang pun menyentuh puing-puing dari pesawat tersebut. Tak lama kemudian datang pejabat dari Badan Federal yang menjabat sebagai direktur bernama Tucker. Setelah beberapa dokter menyelidiki puing-puing yang terdapat virus, ternyata virus tersebut berupa organisme yang tangguh yang mampu bertahan dalam kondisi ekstrim. Dokter mendiagnosa, sel tersebut menunjukkan karakteristik monoploid dengan tingkat kalsium tinggi. Virus tersebut seperti endospora yang berasal dari luar angkasa. Tucker kembali berjalan ke mobilnya. Pada saat ia berjalan, seorang wanita menghampirinya dengan menyodorkan puing-puing pesawat kepada Tucker. Dan tanpa disadari ia mengambil puing-puing tersebut dan tangannya tertusuk oleh sesuatu yang tajam. Tucker pun pulang ke rumahnya lalu menemui anjing peliharaannya. Di sana anjingnya terlihat menghindar setelah mencium jari Tucker yang sebelumnya tertusuk. Pada saat ia tertidur, tubuhnya menjadi seperti dikerumuni oleh spora. Scene kemudian berpindah kepada seorang wanita bernama Carol yang bekerja sebagai psikiater. Di sana anak lelakinya yang bernama Oli terbangun karena mimpi buruk. Carol berusaha untuk menenangkan Oli hingga akhirnya ia pun kembali tertidur. Keesokan harinya, Carol mengantarkan Collie pergi ke sekolah, dan tepat pada hari itu adalah hari ulang tahun Oli sekaligus hari Natal. Sepulang dari sana, Carol langsung menuju ke kantornya. Dari sinilah Carol mulai mendapati keanehan dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Mulai dari seorang pasien yang bercerita bahwa suaminya berubah seperti tidak memiliki emosi dan bersikap datar. Kemudian pada saat Oli yang sedang menjalankan tradisi Halloween, temannya tiba-tiba menjadi bersikap aneh. Di sana Oli menemukan sebuah kulit transparan yang bergerak dan memiliki sel. Carol pun membawa makhluk aneh tersebut kepada temannya yang bernama Ben. Ia adalah seorang ahli biologi. Pada saat Carol membawa makhluk aneh tersebut, Ben menyangka bahwa itu hanyalah serba-serbi Halloween buatan manusia. Namun karena penasaran, akhirnya mereka membawa makhluk tersebut ke sebuah lab untuk diteliti lebih lanjut. Scene berpindah kepada Tucker yang sedang menggelar pertemuan dengan CDC tentang virus yang sedang terjadi. Tucker berkata bahwa virus tersebut sangat gampang untuk menular dan dapat bertahan lama di dalam tubuh. Tucker mengambil langkah untuk menyuntikkan vaksin kepada masyarakat. Ternyata di dalam pertemuan tersebut orang-orang sudah bertingkah aneh. Setelah itu, Carol mengantar Oli untuk bertemu dengan ayahnya yang tidak lain ia adalah Tucker. Pada saat di perjalanan, ia melihat seorang wanita yang menghampiri mereka dan meminta bantuan. Namun Carol tidak menolong wanita tersebut karena ia takut terjadi apa-apa kepada dirinya dan anaknya. Hingga pada saat wanita tersebut memberhentikan mobil ambulans, ia pun tertabrak lalu datanglah polisi. Carol menawarkan dirinya untuk menjadi saksi atas tabrakan yang menimpa wanita tersebut, namun polisi menolak Carol dan mengusirnya. Setelah itu Carol dan Oli sampai di kediaman Tucker. Lalu ia pun pergi membiarkan Oli bersama Tucker, sedangkan dirinya akan menghadiri acara bersama Ben. Sesampainya di sana, Carol disambut dengan ramah oleh keluarga diplomat. Di sana mereka berdiskusi sambil menyantap makanan. Setelah itu Carol pun kembali ke rumahnya. Pada saat ia sedang di dapur, seseorang mengetuk pintunya dengan keras. Ternyata ada seorang pria di luar rumah dan berkata bahwa dirinya sedang melakukan pendataan penduduk. Carol yang merasa curiga dengan pria tersebut tidak membiarkannya masuk, namun ternyata orang itu malah memaksa untuk masuk. Untung saja Carol berhasil mendorong pintunya dan pria itu pun pergi tanpa mengatakan apapun. Keesokan harinya Carol kembali bekerja. Dan di sini lagi-lagi ia melihat keanehan di sekitarnya. Carol mencoba mengingat kembali hal yang telah terjadi lalu menyusun kejadian-kejadian tersebut. Tak lama kemudian teman Ben yang bernama Stephen menghubungi Carol dan meminta untuk menemuinya. Stephen adalah seorang ahli biologi yang menyelidiki sesuatu seperti kulit yang Carol temukan pada Oli. Stephen menemukan fakta bahwa sesuatu tersebut adalah spora.
Spora adalah virus yang mengambil alih otak saat memasuki fase tidur, dan spora tersebut adalah bagian dari virus bahkan lebih berbahaya dari virus. Pada saat Ollie, Ben, dan Stephen sedang berbincang-bincang, Ben mendapat telepon dari seseorang yang membutuhkan bantuannya. Mereka pun segera pergi menemui seseorang tersebut. Pada saat telah sampai, mereka dipertemukan oleh seseorang bernama Yoris yang sedang tertidur namun tubuhnya dipenuhi oleh spora. Virus tersebut menyerang Yoris pada saat ia tertidur. Melihat hal tersebut, Carol merasa khawatir dengan Ollie yang sedang bersama Tucker. Kemudian Carol bergegas pergi ke rumah Tucker. Sesampainya di sana, Carol tidak melihat Ollie, tetapi ia segera membereskan barang-barang milik Ollie. Pada saat hendak pulang, pintu Tucker dikunci oleh teman-temannya yang sedang berada di sana. Carol ternyata dijebak oleh Tucker. Ia tidak dapat berbuat apa-apa karena seluruh pintu dikunci dan dikepung oleh teman-teman Tucker. Ternyata selama ini Tucker adalah orang yang pertama kali terinfeksi oleh virus tersebut, tepatnya pada saat ia berkunjung dan tertusuk di tempat kejadian pesawat yang terjatuh. Selama ini Tucker telah menyebar virus lewat anggota-anggota CDC untuk menyebarkan virus lebih luas kepada masyarakat dengan alih-alih sebagai vaksin flu. Orang-orang yang terinfeksi akan kehilangan emosinya dan tidak memiliki keringat, bahkan menjadi seseorang yang bersikap datar. Dan jika mereka tertidur, tubuh mereka akan mengeluarkan spora yang dapat menyebabkan kematian. Tucker mengajak Carol untuk bergabung bersama mereka, namun tentu saja Carol menolak ajakan tersebut. Tucker terus menahan Carol, bahkan ia juga menginfeksi Carol dengan meludahinya. Untung saja Carol berhasil keluar dari kediaman Tucker, kemudian ia kembali mencari Ollie ke rumah tetangga Tucker. Namun sangat disayangkan ia hanya melihat orang-orang yang sudah terinfeksi saja. Carol kembali dikejar oleh Tucker dan teman-temannya, kemudian ia memutuskan pergi ke sebuah stasiun untuk menaiki kereta. Pada saat di dalam kereta, Carol melihat penumpang yang berperilaku datar. Tak lama kemudian ia mendapat sebuah pesan dari Ollie bahwa dirinya sekarang dibawa oleh Tucker ke suatu tempat yang Ollie tidak ketahui. Carol yang cemas memperlihatkan emosinya, dan seseorang yang ada di dekatnya berkata bahwa Carol tidak boleh memperlihatkan emosinya seperti itu. Tak lama kemudian orang yang terinfeksi pun mulai berdatangan, hingga penumpang yang sudah tidak kuat menghampiri mereka lalu mendorongnya. Hingga akhirnya mereka pun ikut terinfeksi. Orang-orang yang terinfeksi itu terus mengejar mereka dengan menyeburkan ludah kepada penumpang sebelumnya. Beruntung, Carol berhasil keluar dari kereta dan kembali berjalan untuk mencari Ollie. Carol kembali kepada Ben yang masih berada di kediaman diplomat. Stephen menceritakan kepada mereka bahwa virus tersebut menular lewat pertukaran cairan seperti air liur dan suntikan. Mereka berempat, yaitu Ben, Stephen, Carol, dan satu orang asisten, memutuskan untuk pergi ke rumah Belisek karena keadaan di sana sudah banyak orang-orang yang terinfeksi. Di sana mereka pun memutuskan untuk berpencar. Stephen dan asistennya akan pergi ke pangkalan untuk menghentikan virus tersebut. Sedangkan Ben dan Carol akan mencari Ollie. Ben dan Carol terus berjalan dengan memperlihatkan sikap datar dan tidak menampakkan emosinya. Pada saat mereka berjalan, mereka melihat Wendy atau pasien Carol yang sedang dibawa oleh polisi. Mereka menyimpulkan bahwa orang yang terinfeksi memiliki kekebalan tubuh meskipun sedang tertidur. Dan orang-orang yang kebal atau yang belum terinfeksi, mereka akan dibawa oleh polisi. Mereka pun pergi ke kantor Carol untuk menyelidiki riwayat penyakit Wendy. Ternyata Wendy memiliki penyakit cacar air, dan penyakit tersebut dapat mempengaruhi sel-sel otak putih yang berlawanan dengan sel-sel otak abu-abu. Hal itulah yang menjadi alasan mengapa virus tidak mampu untuk menyerang sistem tubuhnya. Setelah Ben menjelaskan hal tersebut, Carol teringat dengan Ollie yang 3 tahun lalu mengalami sakit cacar. Selain itu, Ollie juga sering mengalami mimpi buruk, sehingga ia juga sering berhalusinasi. Mendengar perkataan dari Carol, Ben berkata bahwa Ollie mengidap penyakit Edem. Penyakit tersebut dapat mencegah spora menempel pada otaknya, sehingga virus tidak dapat menyerangnya. Dan Ollie adalah orang yang mempunyai kekebalan. Kemudian Ben menghubungi Stephen untuk menceritakan hal yang baru saja Carol dan dirinya bicarakan. Setelah berbincang-bincang, ternyata dengan memanfaatkan sampel darah dari manusia yang kebal, mereka dapat membuat vaksin untuk mencegah penyebaran virus tersebut. Setelah itu mereka pun kembali mencari Ollie. Carol mendapat pesan dari Ollie bahwa sekarang Ollie sedang berada di rumah neneknya. Sebelum mereka pergi, Carol sempat berbicara kepada Ben bahwa Carol sudah terinfeksi. Namun Ben terus memberikan Carol semangat bahwa ia dapat melewati ini dan dapat disembuhkan. Mereka pun pergi, namun Ben dan Carol berpisah di tengah perjalanan. Hal itu dilakukan karena jika Ben ikut bersama Carol, mereka tidak akan bisa membawa Ollie.
Carol melanjutkan perjalanannya menggunakan kereta, lalu ia memutuskan berdiam di kamar mandi kereta karena jika terus duduk di kursi kereta ia khawatir bahwa penyamarannya akan terbongkar oleh polisi. Pada saat Carol sedang berada di kamar mandi, Carol merasakan ngantuk dan matanya sempat terpejam, namun untung saja Carol dapat terbangun kembali. Kemudian ia mencuci mukanya dan melihat dalam kotak tisu yang terdapat banyak spora. Tak lama kemudian sampailah Carol di stasiun yang ditujunya. Ternyata di sana ia sudah ditunggu oleh Tucker. Carol menghampiri Tucker bersama Jin, yang tidak lain adalah temannya Ollie. Jin adalah anak yang sudah terinfeksi dan ia ditugaskan oleh Tucker untuk menemui Carol di kereta. Setelah itu mereka pun sampai di kediaman nenek Ollie. Di sana Carol masih memperlihatkan bahwa dirinya tidak memiliki emosi dan bersikap datar. Carol sendiri belum bertemu dengan Ollie, dan pada saat ia menanyakan keberadaan Ollie, Ibu Tucker seperti menunda pertemuan di antara mereka. Mereka pun disuruh untuk makan siang oleh si nenek. Pada saat mereka sedang makan, Tucker pergi ke bawah karena ia ditelepon oleh seseorang yang menyuruhnya untuk menemui orang tersebut. Carol merasa bahwa ini adalah kesempatan untuk dapat menemui Ollie. Setelah itu Carol memutuskan untuk pamit sebentar kepada Ibu Tucker. Carol kemudian menghampiri Ollie yang berada di kamarnya, hingga akhirnya mereka pun dapat bertemu. Setelah itu mereka pergi dari sana, namun ternyata pelarian mereka diketahui oleh Tucker. Tucker dan teman-temannya pun langsung mengejar mereka. Carol dan Ollie bersembunyi di sebuah gudang, namun ternyata Tucker mengetahui keberadaan mereka. Untung saja mereka berhasil selamat. Hingga akhirnya Carol memutuskan pergi ke apotik untuk mencari obat yang menjaga Carol agar ia tidak tertidur. Kemudian Carol memberikan pesan kepada Ollie jika Carol sampai tertidur, Ollie harus menyuntikkan cairan tersebut ke dalam dada Carol agar ia kembali terbangun. Tak lama kemudian Ben menelpon Carol dan hendak menjemputnya. Ben berkata bahwa Stephen membutuhkan banyak darah orang yang belum terinfeksi. Dan itu artinya mereka harus segera membawa Ollie dari tempat tersebut. Jam menunjukkan pukul 11:30. Carol semakin terlihat mengantuk, lalu kemudian ia meminum obat dan soda agar tidak mengantuk. Namun dirinya tidak dapat menahan kantuknya. Hingga pada pukul 3:30 Carol pun tertidur. Pada saat dirinya tertidur, virus mulai menyebar ke tubuhnya. Tak lama kemudian Ollie terbangun untuk mencari Carol. Di sana ia menemukan Carol yang sedang tertidur. Ollie berusaha membangunkan Carol namun tidak berhasil, hingga akhirnya Ollie menyuntikkan cairan ke dalam dada Carol hingga terbangun. Pada saat Carol terbangun, di wajahnya nampak terdapat spora. Kemudian Ben sampai di tempat Carol dan Ollie berada. Namun pada saat Carol memeluk Ben, ia merasakan hal yang aneh. Carol menyadari bahwa Ben sudah terinfeksi, lalu Ben membujuk Carol untuk menyerah kepada mereka. Mereka di sini maksudnya adalah para manusia yang terinfeksi dan membentuk suatu kelompok. Ben juga mengatakan bahwa tidak ada ruang untuk orang-orang kebal seperti Ollie. Carol yang sudah berada di sana terkejut dengan apa yang Ben lakukan, namun untung saja ia menyimpan pistol yang ia dapatkan dari polisi yang mati. Setelah itu Carol pun menembaki mereka, hingga ia juga menembaki kaki Ben lalu pergi dari sana. Carol kemudian mengemudikan mobil polisi yang sebelumnya digunakan oleh Ben, dan ternyata di dalamnya terdapat handphone Ben yang tertinggal. Untung saja Stephen menghubungi Ben, yang berarti Carol dapat meminta bantuan kepada Stephen. Pada saat Carol akan menjawab di mana mereka berada, tiba-tiba Carol menabrak mobil yang berada di depannya. Hingga mobil mereka pun terjebak di antara orang-orang yang sudah terinfeksi. Karena kejadian tersebut, Carol sempat pingsan, dan di sekeliling mobil tersebut terdapat orang-orang yang berusaha untuk menyerang mereka. Carol terus melajukan mobilnya, hingga satu persatu orang yang berada di atas mobil itu pun terjatuh. Kemudian Stephen menyuruh Carol pergi ke gedung Carlson untuk menuju landasan. Stephen akan menjemput mereka menggunakan helikopter untuk menghindari orang-orang yang terinfeksi. Pada saat Carol akan sampai, tiba-tiba mobilnya dilemparkan bensin oleh Tucker, sehingga mobil yang dikemudikan oleh Carol pun terbakar. Carol terus mengemudikan mobil tersebut karena orang-orang yang terinfeksi terus mengejar mereka. Hingga akhirnya mereka pun sampai di atas landasan dan berhasil naik bersama Stephen. Singkat cerita, akhirnya Stephen bersama rekan ilmuwan lainnya yang belum terinfeksi berhasil menciptakan vaksin untuk virus tersebut. Hingga akhirnya orang-orang yang terinfeksi pun semakin hari semakin berkurang, dan virus tersebut berhasil dibasmi hingga dunia kembali aman. Dan setelah itu, tamat cuy. Dan ya, sekian saja untuk alur cerita film kali ini. Terima kasih telah menonton, stay santuy dan
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.